Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita dengar bahwasanya di kota kita ini angka perceraian cukup tinggi. Dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita bahas tentang masalah pernikahan dan apa-apa yang berhubungan dengan itu dalam majlis kita ini. Dan insyaAllah beberapa majlis ke depan kita akan membahas Kitabun Nikah yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau menyusun hadis-hadis Rasul, digabung antara hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim, yang disepakati oleh keduanya. Kemudian beliau catat di dalam kitabnya ini yang diberi judul dengan Umdatul Ahkam. Jadi hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian dia bikin babnya sesuai dengan bab-bab fikih. Ada kitabut thaharah, ada kitabus shalah, ada kitabuz zakah, ada kitabu as-shaum, begitu juga ada kitabun nikah. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang Kitabun Nikah, kitab atau bab yang membahas tentang masalah nikah. Nikah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nikah dalam bahasa Arab dia memiliki dua makna secara bahasa. Makna yang pertama, nikah ini maknanya adalah al-aqdu, yaitu akad nikah. Dan makna yang lainnya, nikah ini adalah al-wata' dengan makna al-jam'u, yaitu berkumpul atau bercampur. Ad-dhammu. Dan semua lafaz nikah yang datang di dalam Al-Quran, semua lafaz nikah yang datang di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah akad. Yang dimaksud dengan kata-kata nikah dalam Al-Quran, kalau kita ketemu, maka maknanya itu adalah akad nikah. Kecuali di satu ayat, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat 230, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Kalau dari awal ayat Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau seandainya dia mentalak lagi, menceraikan lagi, ini talak yang ketiga. Ayat yang sebelumnya disebutkan at-talaqu marratan, talak itu ada dua kali. Nah, kalau seandainya dia ceraikan yang ketiga kalinya, maka Allah katakan fala tahillu lahu min ba'du, maka enggak halal lagi bagi laki-laki ini untuk menikahi istrinya lah itu. Kalau sudah talak tiga, enggak halal lagi dia untuk menikahi dengan istrinya tadi. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kalau talak satu umpamanya, perempuan kan habis ditalak masa iddah, enggak rujuk dia di antara masa iddah nih, Pak. Di antara masa iddah yang ada enggak ada rujuknya. Enggak rujuk. Maka setelah itu, kalau seandainya laki-laki pengen nikah dengan perempuan itu lagi dan perempuan itu menerimanya, istrinya menerimanya, maka boleh dilangsungkan akad lagi. Talak dua juga demikian. Tapi kalau talak tiga, maka enggak boleh si suami untuk menikah dengan istrinya itu lagi. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai si istrinya ini menikah dengan laki-laki lain. Sampai si istrinya menikah dengan laki-laki lain. Nah, kata-kata nikah di sini maksudnya bukan akad, tapi maknanya adalah al-wata' wal jima', yaitu
kumpul, bercampur, maksudnya berhubungan badan, sampai istrinya tadi menikah, melakukan akad, dan dia berhubungan badan dengan suami yang barunya itu. Nah, jadi semua lafaz nikah di dalam Al-Quran, semua kata-kata nikah di dalam Al-Quran maknanya adalah akad, kecuali di satu ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 230, maka makna nikah di situ adalah al-jima' atau al-wata', berhubungan badan. Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau seandainya dia ceraikan lagi untuk yang ketiga kali, maka enggak halal si suami itu untuk menikahi istrinya itu lagi sampai si istrinya menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan laki-laki lain, apakah cukup dia hanya melakukan akad saja atau bagaimana? Tidak. Cukup kalau seandainya istrinya ini melakukan akad dengan laki-laki lain, kemudian terjadi cerai dan belum berlangsung jima, belum ada hubungan badan, maka tetap si suaminya belum bisa untuk menikah dengan dia. Karena yang dimaksud dengan kata-kata nikah di sini adalah al-jima atau al-wata', berhubungan badan, sampai dia melakukan akad nikah, kemudian terjadi hubungan badan antara keduanya, lalu terjadi perceraian, kemudian habis iddahnya, baru bisa si suami yang lama menikah dengan istrinya itu lagi.